Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketemu lagi dengan saya Abraham. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Hayya bina an nashkura ila rabbina alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wasihatan wa ilman katsiran wa hayya bina an nashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minadh dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesempatan kali ini kita akan membahas antara dua pribadi dari pandangan Kristen maupun dari pandangan agama seberang mengenai malaikat Jibril. Nah, di dalam agama Islam itu dinamakan malaikat Jibril. Kalau di dalam Bible dinamakan Gabriel. Ayo kita lihat dua sosok pribadi ini Bapak Ibu. Di mana malaikat Gabriel datang kepada Maryam dan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana kita ketahui, Maryam ini adalah ibunya Yesus Kristus. Kalau di dalam Al-Quran, Maryam ibunya Nabi Isa. Yang ingin saya bahas Bapak Ibu mengenai kedatangan malaikat ini, baik ketika malaikat datang kepada Maryam maupun malaikat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kita melihat di mana perbedaan ketika para malaikat ini datang. Adakah perbedaannya atau tidak? Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya meminta kepada saudara untuk menaruh hati dan pikiran Bapak Ibu semuanya di tempat yang netral, sehingga tidak salah persepsi, tidak salah pengertian apa yang akan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, langsung saja kita akan membahas. Saya ambil dalam Injil Lukas 1 ayat 28. Begini bunyinya. Saya pakai kitab ILT. Banyak di antara Bapak Ibu memakai kitab LAI. Kalau saya pakai kitab ILT. Dalam Injil Lukas 1 ayat 28 begini bunyinya. Dan ketika masuk, malaikat itu berkata kepadanya, "Salam, hai engkau yang dilimpahi anugerah. Yahweh bersertamu. Hai engkau yang diberkati di antara para wanita." Ini kata malaikat Gabriel ketika malaikat Gabriel atau malaikat Jibril yang diimani oleh umat Kristen datang kepada seorang perempuan yang bernama Miriam atau Maria. Nah, malaikat datang memberikan salam. Begitu malaikat menghormati Maryam. Dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan yang paling baik di antara ribuan perempuan pada masa itu. Malaikat menghormati Maryam. Malaikat datang kepada Maryam dengan memberikan salam penghormatan kepada Maryam. Dengan memberikan shalom, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Sekarang kita melihat Bapak Ibu, bagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Di sebuah gua, malaikat datang Bapak Ibu. Ketika malaikat datang Bapak Ibu, itulah yang diimani oleh saudara kita seberang, yang diimani oleh para mu'alaf sekarang, bahwa saat itu wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, di sebuah gua. Nah, ketika malaikat datang, berbeda malaikat Jibril datang kepada Maria dengan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Bedanya di mana evangelis? Bedanya ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam, malaikat Jibril memberikan salam. Tapi ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril tidak memberikan salam. Dari mana evangelis tahu? Tidak tertulis di dalam Al-Quran bahwa malaikat Jibril memberikan salam kepada Nabi Muhammad.
Kalau begitu, apakah malaikat Jibril ketika datang kepada Maryam, malaikat Jibril memberikan salam? Jelas. Kenapa jelas? Itu tertulis dalam Injil Lukas 1 ayat 28. Nah, Bapak Ibu, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Bagaimana bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, banyak ustadz, banyak para mu'allaf, banyak juga para kiai mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ketika malaikat Jibril turun, malaikat Jibril perintahkan kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Lalu malaikat Jibril ngomong lagi yang kedua kali. Malaikat Jibril perintahkan lagi kepada Muhammad, wahai Muhammad, bacalah, Iqra. Nabi Muhammad juga tidak bisa menjawab hal yang sama. Saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Malaikat Jibril bertanya lagi. Nabi Muhammad tetap jawab hal yang sama. Sehingga sejarah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW cekik oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencekik Muhammad. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa seberani, sejahat itukah malaikat Jibril terhadap kekasihnya Allah Muhammad SAW? Sehingga ketika Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Kenapa malaikat Jibril tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad? Baca, kalau kamu tidak bisa baca, begini cara bacanya. Kenapa harus cara dengan mencekik? Kenapa berbeda malaikat Jibril yang datang kepada Maryam dengan malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW? Sementara semua manusia tahu, semua orang tahu bahwa Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Tapi kenapa malaikat Jibril berani mencekiknya, berani mencekik Muhammad? Sehingga baru Nabi Muhammad bisa membaca setelah dicekik oleh malaikat Jibril. Ingat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, malaikat Jibril tidak memberikan salam ketika datang kepada Nabi Muhammad. Langsung dia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Berbeda dengan malaikat Jibril datang kepada Maryam. Saya harus ulang-ulang agar Bapak Ibu memahami, Bapak Ibu mengerti. Sehingga ketika datang pengajaran luar terhadap umat Kristen, kita tidak terombang-ambing. Bapak Ibu, saat pertama Nabi Muhammad terima wahyu, apakah malaikat membawa sesuatu yang untuk dibaca? Kalau iya, tunjukkan ayatnya. Apa yang dibaca? Apakah Al-Quran? Bukankah saat itu belum ditulis oleh sahabatnya Nabi Muhammad SAW? Kalau malaikat yang datang kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, kenapa malaikat harus mencekik Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad itulah kekasihnya Allah? Kenapa berani malaikat mencekik Nabi Muhammad? Pertanyaan selanjutnya, bukankah Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kalau malaikat tahu bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, seharusnya malaikat tidak perlu menyuruh Nabi Muhammad membaca. Seharusnya malaikat akan mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, baginda Rasulullah SAW, ikutilah apa yang saya bacakan. Tetapi ini justru bacalah. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Pertanyaannya, apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril waktu itu kepada Nabi Muhammad? Apakah ada sesuatu yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Sehingga ketika malaikat Jibril menyodorkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Ini tidak dijelaskan Bapak Ibu. Apakah ada sesuatu? Nah, silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Kenapa ketika malaikat Jibril bertanya, wahai Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Nah, pertanyaannya, apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril pada waktu itu? Kenapa
hal ini harus saya tanyakan? Karena Al-Quran belum ada pada waktu itu. Belum tertulis pada waktu itu. Kapan ditulisnya Al-Quran, Bapak Ibu? Ditulisnya Al-Quran pada, Bapak Ibu, pada masa Khalifah Utsman. Salah satu di antara 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata pertama yang dia dapat adalah disuruh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayo kita renungkan mengenai malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Maryam dengan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Kenapa berbeda? Kita melihat malaikat Jibril datang kepada Maryam, malaikat Jibril membawa damai sejahtera. Malaikat Jibril memberikan shalom. Malaikat Jibril memberikan salam. Kalau bahasa Arab, Assalamualaikum, salam sejahtera atasmu. Tetapi kenapa ketika malaikat Jibril datang ke Gua Hira, di mana Nabi Muhammad berada pada waktu itu, malaikat Jibril tidak memberikan salam kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Bahkan malaikat Jibril berani mencekik Nabi Muhammad. Silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri, sehingga Bapak Ibu bisa memahami dan mengerti. Ini adalah zaman sudah canggih, zaman internet. Saya melihat akhir-akhir ini, Bapak Ibu, ada banyak sekali orang dari agama seberang masuk Kristen. Indonesia, Bapak Ibu, lagi dilawat Tuhan. Ayo, kita jadi penginjil yuk. Kita menua yuk. Kita beritakan Injil. Kita bersaksi, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu, dimanapun saya berada, saya senang sekali membicarakan tentang ketuhanan Yesus. Dimanapun, di bis, di kereta api, di kapal, di warung, senang sekali saya menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Diterima nggak diterima, yang penting saya ceritakan. Didengar nggak didengar, yang penting saya menyuarakan tentang ketuhanan Yesus. Yang jelas, Bapak Ibu, apabila orang telinganya jernih, orang tersebut pasti mendengar apa yang saya berikan kesaksian. Setidaknya nama Yesus didengar oleh dunia. Nah, maka Bapak Ibu, setiap kita orang yang percaya kepada Yesus Hamasiah harus melakukan penginjilan. Kalau tidak, bagaimana evangelis? Kalau tidak, Bapak Ibu, apabila saudara, sahabat, temanmu meninggal dunia, sementara dirimu belum pernah menginjili orang tersebut, darah mereka ditanggungkan atasmu. Maka dari itu, di setiap video saya, Bapak Ibu, saya selalu kowar tentang keselamatan, tentang amanat agung. Kenapa? Penting sekali amanat agung. Banyak sekarang hamba Tuhan membahas tentang kesuksesan. Bukan tidak penting, sangat penting juga. Tapi jangan melupakan perintah yang sudah diperintahkan oleh Yesus Kristus tentang amanat agung. Tentang kemakmuran banyak sekali dibahas oleh para hamba Tuhan, tapi sedikit sekali hamba Tuhan pendeta membahas tentang amanat agung. Zaman dulu banyak sekali gereja mengutus penginjil, sekarang sudah tidak ada lagi. Yang dibuat oleh gereja-gereja sekarang apa? Seminar dan KKR. Apakah itu tidak penting? Evangelis penting dan sangat bagus. Tetapi yang lebih penting, yang lebih bagus adalah penginjilan. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesus Hamasiah memberkati. Haleluya. Amin.